Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Samli Zahran dari kelas 106 SMA N12 Jakarta ingin membahas mengenai bank dan OJK. Oke, di sini slide pertama ada definisi bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Secara sederhana, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan, menerima simpanan, dan memberikan pinjaman. Berikutnya ada fungsi bank. Fungsi bank itu ada 3. Yang pertama, financial intermediary. Financial intermediary atau perantara keuangan sejalan dengan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank bertugas menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan. Yang kedua ada agent of trust. Fungsi bank berikutnya adalah agen of trust bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasanya. Dalam perannya sebagai agen of trust, bank wajib menjadi pihak layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan pihak-pihak pengguna jasanya dalam menjaga dan memelihara nilai uang. Dan yang ketiga ada agent of service. Nah, fungsi bank yang terakhir ini yaitu sebagai agent of service, yaitu melayani berbagai kepentingan keuangan masyarakat sesuai fungsinya sebagai agent of service. Bank perlu menyediakan layanan keuangan semaksimal mungkin dan mendengarkan kepentingan para penggunanya. Lalu berikutnya ada jenis bank. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi 3 macam, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan terdiri dari bank pemerintah, swasta, asing, dan campuran. Berikutnya yaitu berdasarkan operasional. Jenis-jenis bank berdasarkan operasional ditinjau dari aktivitas dan regulasi yang mengaturnya, yakni bank konvensional dan syariah. Oke, lalu berikutnya ada prinsip kegiatan usaha bank. Yang pertama itu prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan pada bank berkaitan dengan hubungan antara bank dan nasabahnya. Dalam hal ini, bank bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk memperoleh dana disimpan. Yang kedua ada prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian bagi bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terutama dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lalu berikutnya adalah prinsip kerahasiaan. Berdasarkan pasal 40 hingga 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mengenai identitas nasabah dan simpanannya. Lalu yang keempat, yaitu prinsip mengenal nasabah. Bank menerapkan prinsip ini untuk mengidentifikasi dan memantau aktivitas transaksi nasabah serta melaporkan transaksi mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 10 PBI 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Produk bank. Produk bank itu ada 5 jenis. Yang pertama, tabungan. Ini produk perbankan umum yang memungkinkan nasabah menyimpan dan mengakumulasi dana dengan mudah, menyetor, dan menarik uang sesuai kebutuhan. Yang kedua, deposito. Sarana penyimpanan dana dengan tenggat waktu tertentu sebelum dana dapat ditarik, menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Yang ketiga, kredit. Fasilitas pinjaman yang membantu masyarakat membeli barang dengan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, online banking. Layanan yang memungkinkan nasabah bertransaksi dan mengelola keuangan secara online melalui SMS, internet, atau aplikasi mobile banking lainnya. Yang kelima itu giro. Nah, giro yaitu produk perbankan yang lebih sering digunakan oleh badan usaha, memungkinkan penarikan dana menggunakan cek atau bilet giro. Lembaga penjamin simpanan atau yang biasa disingkat LPS ini yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Undang-Undang LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlakunya Undang-Undang LPS, maka LPS mulai beroperasi sejak tanggal 22 September 2005. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Latar belakang OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tujuan dan fungsi OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara keberlanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.
Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu fungsi lainnya dari OJK itu ada memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Wewenang OJK. Wewenang OJK yaitu mengatur perizinan lembaga keuangan. OJK itu bertanggung jawab memberikan izin operasional kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan dan mencabut izin jika terjadi pelanggaran. Nah, mengawasi lembaga keuangan juga termasuk wewenang OJK. Melakukan pengawasan berkala terhadap bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Lalu ada menyusun regulasi. OJK menyusun peraturan mengenai permodalan, likuiditas, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Lalu ada menyelesaikan sengketa. Lalu ada juga itu mengawasi perilaku pasar. Nah, ini ada visi misi OJK. Visinya itu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Misinya itu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kasus penipuan investasi dan pinjaman online ilegal. OJK telah menerima banyak laporan tentang penipuan investasi dan pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Salah satu contoh kasus adalah penawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar namun tidak memiliki izin dari OJK. Kasus ini dapat merugikan masyarakat karena mereka tidak memahami risiko dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang investasi. Dalam menangani kasus tersebut, OJK melakukan beberapa upaya edukasi dan perlindungan konsumen, antara lain edukasi keuangan. OJK bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya itu edukasi pencegahan entitas ilegal. OJK bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Satgas Waspada Investasi Daerah untuk mencegah entitas keuangan ilegal dan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa keuangan ilegal. Perlindungan konsumen. OJK memiliki kontak 157 yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika mereka memiliki pertanyaan atau keluhan tentang jasa keuangan. Pengecekan entitas terdaftar. OJK juga meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan entitas terdaftar melalui website OJK sebelum melakukan investasi. Dengan demikian, OJK berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi konsumen dari penipuan dan kerugian keuangan.